Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Majlis Misbaratul Huda yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku dimanapun kalian semua berada, saat kita bepergian dan ketika ketemu sama orang yang belum pernah kita kenal, maka dia pasti bertanya, namamu siapa? Kamu orang mana? Dan kamu anak siapa? Kadang pertanyaan itu juga dilanjutkan, pekerjaan kamu apa? Terus punya istri atau suami atau belum? Tapi terkadang kita mau menjawab pertanyaan itu pun malu atau kagak enak. Kenapa? Mungkin nama kita yang jelek, atau orang tua kita yang miskin, jadi kita merasa malu, atau karena kita belum punya pekerjaan, ataupun punya pekerjaan tapi tidak menentu. Bahkan kita merasa rendah diri karena kita belum punya istri atau belum punya suami. Padahal orang tua kita memberikan nama kepada diri kita sewaktu kita masih kecil dulu. Itu adalah yang terbaik bagi orang tua untuk diri kita, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan orang tua kita. Maka ada yang diberi nama Kliwon, ada yang diberi nama Pon, ada yang diberi nama Waki dan sebagainya. Itu menurut orang tua kita itu sudah bagus, dan itu mengandung arti atau makna yang sangat besar. Tapi karena kita kagak tahu semua itu, maka semua itu dianggap jelek. Waduh, namaku kok jelek banget gitu. Padahal istilah orang Jawa niku asmo kinaryo jopo. Nama itu adalah doa. Maka dengan adanya nama-nama yang seperti itu, orang tua kita itu sudah mendoakan diri kita. Lalu kenapa kita merasa gengsi? Kenapa kita merasa malu? Kalau orang tua kita ini miskin atau gagal mampu, bukankah dia yang sudah mengukir jiwa raga kita? Bukankah orang tua kita inilah yang menjadi asbab atau sebab lahirnya kita hidup di alam dunia ini? Jadi kalau kita bisa syukur terhadap orang tua kita sendiri, maka kita juga bisa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa.
Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ibu kita saat dia mengandung diri kita itu begitu susah dan payah dalam menjaga kandungannya atau menjaga diri kita yang masih di dalam rahimnya ibu kita sendiri. Ibu kita atau orang tua kita ini saat melahirkan diri kita, dia pertaruhkan hidupnya demi lahirnya kita hidup di alam dunia. Orang tua kita yang dengan ikhlas dan ridha mengasuh diri kita, membesarkan diri kita, memintarkan diri kita, dan setiap saat selalu mendoakan diri kita. Dia korbankan jiwa dan raganya untuk diri kita. Lalu kenapa kita itu harus malu mengakui dia sebagai orang tua kita? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya hormati pertama kali hidup di alam dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibu. Rasulullah menjawab, ibu. Lalu siapa ya Rasulullah? Dengan tegas Rasulullah menjawab, ibumu. Ternyata begitu besar pengorbanan seorang ibu terhadap diri kita. Begitu ikhlasnya dia, begitu ridhonya dia, maka tidak heran dia mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kita sendiri yang dengan ikhlas memberikan segalanya kepada diri kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pernahkah kita itu membayangkan di masa kecil kita, saat kita belum bisa apa-apa, dengan teladannya ibu kita menyuapi diri kita, dengan ridhonya ibu kita membesarkan, membersihkan kotoran-kotoran kita. Bahkan dengan kasih sayangnya yang murni, beliau mengasihi kita, mencintai diri kita, menerima kita lahir di alam dunia ini apa adanya dan bagaimanapun bentuknya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, lalu kenapa terkadang kita tega menyakiti hatinya ibu kita,
Berapa juta kata yang keluar dari mulut kita yang sudah menyakiti hati ibu kita sendiri. Berapa kata bentakan yang keluar dari mulut kita yang dengan tega membentak ibu kita sendiri. Berapa sikap, berapa kelakuan, berapa akhlak yang sudah kita lakukan yang membuat ibu kita merasa sakit hati. Sadarkah kita semuanya itu? Dia walaupun miskin, dia walaupun rendah, tidak mempunyai apa-apa sama sekali, tapi dia yang menjadi sebab lahirnya kita hidup di alam dunia ini. Dia yang menjadi sebab kejayaan kita, kemuliaan kita, sehingga kita bisa mencapai kesuksesan yang tinggi. Rasulullah memberikan sebuah pencerahan. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Bahwa surga itu terletak di telapak kaki ibu kita. Pernahkah, wahai saudara-saudaraku semua, kita membersihkan, kita membasuh kaki ibu kita? Pernahkah kita bersujud di bawah telapak kaki ibu kita? Dan pernahkah kita semua bersimpuh, menangis, memohon doa dan ridhonya? Bahkan pernahkah kita memohon ampunan atau maaf atas semua sikap, perlakuan dan kata-kata yang sudah pernah kita keluarkan kepada ibu kita sendiri? Renungkan ini semua, wahai saudara-saudaraku. Kalau kalian semua ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah sakiti hati kedua orang tuamu. Jangan pernah kecewakan mereka, karena diri kita sudah merasa pintar, akhirnya selalu membantah terhadap perkataan orang tua kita sendiri. Karena diri kita sudah merasa kaya dan bisa mencari duit sendiri, akhirnya kita menganggap bahwa orang tua kita rendah di hadapan kita, karena mungkin kita sudah mendapatkan jabatan yang tinggi. Kita beranggapan bahwa ibu kita tidak ada gunanya sama sekali. Ini durhaka, saudara-saudara. Ini salah. Agamamu tidak mengajarkan seperti itu. Pernahkah kalian semua menyuapi ibumu di saat ibumu sakit? Pernahkah kalian semuanya itu memandikan ibumu di saat ibumu tidak mampu untuk berjalan ke kamar mandi? Bahkan pernahkah kalian semua membersihkan kotoran orang tuamu sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuamu di saat kamu masih kecil? Pernahkah kalian semua
saudara-saudaraku, mencucikan, menyetrikakan baju kedua orang tuamu sendiri. Padahal dialah yang melakukan segalanya di saat kalian semua masih kecil, di saat kalian semua tidak mampu dan belum bisa apa-apa. Maka kalau kalian semua kepingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah ridha orang tuamu sendiri. Dia adalah jimatmu sendiri. Dia adalah Tuhan yang tampak. Dia adalah pelindungmu yang akan membawamu ke jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Dialah perisau yang akan melindungimu dari semua bencana dan kesialan di dunia maupun di akhirat. Orang tuamu sendiri, khususnya ibumu sendiri. Maka kembali saya tekankan, kalau kalian bisa bersyukur kepada orang tuamu, maka kalian bisa bersyukur sama Rabb